Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi uji Mann-Whitney ya pada pertemuan hari ini. Nah, apa itu uji Mann-Whitney? Mann-Whitney U-test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah skala data ordinal atau interval atau rasio tetapi data tidak berdistribusi normal. Jadi kalau skala data riset Anda ya dari variabelnya itu yang terikat nih ya, ordinal atau interval atau rasio dengan datanya juga setelah dilakukan pengujian distribusi normal tidak normal, maka gunakanlah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney U-test mewajibkan data berskala ordinal, interval, atau rasio itu ya. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Nah, sumber data adalah dua kelompok yang berbeda. Nah, ini. Misal, kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Ini sangat berbeda dengan uji Wilcoxon-Sainz-Rank test tadi. Kalau dia harus berpasangan. Ya, jadi, satu objek atau pada dengan observasi yang sama. Kalau ini, dua objek yang berbeda satu sama lain, gitu ya. Mann-Whitney U-test disebut juga dengan Wilcoxon-Rank sum test ya. Merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independent test tidak dapat dilakukan karena normalitasnya tidak memenuhi syarat, karena datanya tidak normal. Ya. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independent test, uji Mann-Whitney U-test tidak menguji perbedaan min atau rata ya, dua kelompok seperti layaknya uji independent test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok itu ya. Ingat, jadi Mann-Whitney U-test itu untuk menguji perbedaan median, bukan untuk melihat atau menguji perbedaan min atau rata. Itu biasanya dilakukan pada independent test. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasanya uji Mann-Whitney U-test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji min. Nah, itu ada juga yang berpendapat mengapa? Karena dalam berbagai kasus, misal median kedua kelompok bisa saja sama, tapi nilai p-value hasilnya kecil, misalnya kurang dari 0,05 yang berarti ada perbedaan. Nah, penyebabnya adalah karena min kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji perbedaan min. Jadi ada beberapa ahli yang berpendapat seperti ini. Ya, silahkan ya. Seorang akan melakukan uji Mann-Whitney U-test apabila menemui kasus misal diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median atau perbedaan bentuk atau sebaran data, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak, maka gunakanlah uji Mann-Whitney U-test. Asumsi yang harus terpenuhi dalam uji Mann-Whitney U-test ini, skala data variabelnya tadi, ordinal, interval, atau rasio itu harus itu, ya skala datanya. Kemudian juga data tidak berdistribusi normal, tuh ya. Jadi untuk mengetahui data tidak berdistribusi normal, sebelum Anda analisis dengan Mann-Whitney, harus Anda analisis dulu distribusi datanya, normal apa tidak. Data berasal dari dua kelompok tuh ya. Jadi ada kelas A, ada kelas B. Misalnya ada kelompok yang diberikan perlakuan dosis obat 50%, ada kelompok yang diberikan perlakuan dosis obat 75%, ada kelompok yang diberikan dosis obat 100%. Nah, itu misal. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, itu kalau lebih dari 3 kelompok data. Kalau hanya cuma 2, ya pakai ini, Mann-Whitney. Variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Kalau berpasangan tadi pakai Wilcoxon-Sainz-Rank test ya. Varian kedua kelompok sama atau homogen ya. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dengan uji Levens test. Nah, ini untuk melihat datanya homogen apa tidak ya. Di mana uji Fisher-F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Kalau dia normal homogen ya pakai Fisher-F. Kalau enggak ya pakai Mann-Whitney. Ya. Ini asumsinya ya. Jadi harus Anda ingat ketika Anda memperoleh data sekian, oh berarti data saya masuk ke Mann-Whitney. Nah, bagaimana aplikasi di SPSS-nya? Misalnya buka SPSS Anda,
Isikan data misalnya metode ya. 1111222, misalnya ada codingnya seperti itu ya, di mana pada kolom 1 diisi dengan nama variabel method yang berisi kategori 1 dan 2, sedangkan pada kolom 2 diisi dengan nama variabel nilai. Anggap kita akan menguji adakah perbedaan, misalnya nilai antara metode 1 dan metode 2. Jadi sehingga masukkan seperti ini ke SPSS-nya. Setelah data terisi, pada menu klik grab ya. Kemudian legasi dialogs ya, histogram, maka akan muncul jendela seperti di bawah ini. Nah, ini histogramnya muncul seperti ini. Masukkan nilai ke kotak variabel ya, variabel, masukkan nilai ke kotak variabel, kemudian metode ke rows ya, masukkan metode ke rows, kemudian centang nest variabel ya, centang nest variabel, dicentang variabelnya no empty rows ya, atau no empty rows ya, itu dicentang dan tekan OK, baru tekan OK ya. Jadi centang, nah nest variabel nih di sini ada. Kemudian lihat output, akan muncul dua histogram yang tersusun atas bawah, yaitu histogram metode 1 dan histogram metode 2. Klik 2 kali histogram, kemudian klik kanan dan pilih Add Distribution Kurva. Maka akan muncul garis kurva normal. Seperti apa? Di slide selanjutnya. Nah, ini dia kurvanya ya. Jadi bentuk, kemiringan, dan lebarnya sama. Nah, pada menu klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik ya. Explore, masukkan nilai ke kotak Dependent List, muncul kotaknya nih Dependent List, ada Explore ya. Dependent List, dan metode ke kotak Factor List. Kemudian klik tombol plot ya. Plot di sini. Kemudian centang histogram, di dalam plot itu nanti ada histogram dicentang. Normality plot with test dan power estimation, centang juga ya. Baru selanjutnya klik continue, kemudian pada jendela utama klik OK dan lihat outputnya. Nah, perbedaan min dalam main Whitney ya. Nah, di atas tadi kan tabel deskriptif tiap metode ya atau kelompok. Dapat Anda perhatikan bahwa terdapat perbedaan min. Perbedaan min ini yang akan kita uji nantinya apakah bermakna secara statistik atau tidak. Nah, selanjutnya uji normalitas pada main Whitney. Tabel di samping adalah hasil uji normalitas dengan SPSS menggunakan metode Lilliefors dan Shapiro-Wilk ya. Dengan nilai signifikansi kedua uji di atas kurang dari 0,05 yang berarti ada data tidak berdistribusi normal datanya. Ini benar, berarti sebab apabila data berdistribusi normal maka tidak pakai main Whitney. Kalau datanya tidak berdistribusi normal maka gunakan main Whitney. Ya. Kenapa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,000 ini signifikansinya. Selanjutnya uji homogenitas pada main Whitney. Setelah distribusi normal, uji homogenitas. Homogen apa tidak? Nah, tabel di samping menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode Levene-test ya. Nah, uji Levene lebih dianjurkan sebab uji tersebut dapat digunakan untuk menguji homogenitas varians pada data yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan uji lainnya yaitu uji Fisher-F lebih diutamakan apabila datanya berdistribusi normal, maka uji homogenitasnya dengan Fisher-F ya. Nilai uji Levene-test ditunjukkan pada baris nilai based on mean, yaitu dengan signifikansinya lebih dari 0,05, yang berarti varians kedua kelompok sama atau yang disebut homogen. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis yaitu uji main Whitney-nya. Sudah terpenuhi itu data tidak normal dan homogenitasnya homogen. Nah, bagaimana langkah di SPSS-nya? Pada menu klik Analyze Non-Parametric Test, 2 independent samples ya, sampel yang berbeda. Masukkan nilai ke kotak variabel dan masukkan metode ke kotak grouping variabel. Klik tombol grouping variabel ya dan masukkan angka 1 dan 2 sesuai dengan kode kategori pada variabel metode. Klik continue dan pada jendela utama tekan OK. Ini outputnya. Tabel di samping menunjukkan mean rank atau rata-rata peringkat tiap kelompok ya.
yaitu pada kelompok ke-1 rata peringkatnya 20,40, lebih rendah daripada rata peringkat kedua yaitu 30,60. Nah, apakah perbedaan rata peringkat kedua kelompok di atas bermakna secara statistik atau yang disebut dengan signifikansi? Maka kita bisa lihat di tabel statistiknya ya. Ini menunjukkan nilai U itu Man Whitney U-nya sebesar 185 dan nilai W-nya 510. Nah, apabila dikonversikan ke nilai Z, maka besarnya min 2,477. Jadi nilai signifikansi atau p-value-nya sebesar 0,013. Kita bisa lihat di sini signifikansinya. Dua tail, berarti ini dua arah ya. Kurang dari 0,05. Nah, apabila nilai p-value itu kurang dari batas kritis 0,05, maka terdapat perbedaan bermakna antara dua kelompok. Artinya HA diterima. Jadi artinya antara metode 1 dengan metode 2 itu terdapat perbedaan yang bermakna terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut misalnya. Sehingga kesimpulannya, karena bentuk dan penyebaran sama, maka hasil uji di atas tadi juga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan median yang bermakna antara dua kelompok. Apabila bentuk dan penyebaran kedua kelompok tidak sama, maka uji Mann-Whitney hanya dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya perbedaan rata atau min antara dua kelompok. Oke, silahkan dicoba, dilatih sendiri di laptopnya masing-masing dengan program SPSS yang sudah dimiliki untuk mengetahui jika data ini masuk dianalisis dengan Mann-Whitney. Selamat mencoba, sehat selalu, terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan kekurangan. Jika tidak ada yang mengerti, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.